Shannon Sulaiman here with the free kick for Singapore. What a save! That's excellent from Nadeo. Jika kalian menonton pertandingan semifinal Timnas melawan Singapura, saya yakin kalian sama dengan saya. Kalian gelisah, jantung kalian tidak tenang, sebentar senang, sebentar sedih, sebentar yakin, sebentar frustasi. Ya, semua sensasi itu bercampur menjadi satu. Atau mungkin ada dari kalian yang sudah mematikan TV ketika Timnas mendapatkan hukuman penalti. Wajar memang, jantung kita terasa tidak normal kala itu. Bagaimana tidak? Kita baru saja bersorak menyamakan kedudukan melawan Singapura yang kehilangan 2 pemain akibat kartu merah. Belum saja usai euforianya, kita sudah diganjar penalti di menit-menit kritis. Namun, di saat semua kehilangan harapan, disitulah Nadeo beraksi. Terlepas dari semua yang terjadi pada kalian, saya yakin kalian sekarang sudah tersenyum bangga karena timnas kita lolos ke final. Namun, perlu sekilanya kita ulas kembali pertandingan luar biasa yang mengantarkan timnas kesayangan kita semua lolos ke final Piala AFF 2021. Sedramatis apa pertandingannya? Simak kisahnya. Legs. Back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. What a goal that is for Indonesia. Witan Sulaiman opens the scoring. A real problem. It's a straightforward goal. And it's Asnawi Walian. Indonesia take advantage there. Save has been made. Oh, it's made its way through. Indonesia have got the equaliser. And it's Pratama Arhan who has changed the game once again. Oh, he saved it! Nadeo! Asnawi has a go and Faris Ramli. Timnas kita datang ke Stadion Nasional Singapura untuk melakoni leg kedua semifinal melawan skuad asuhan Tatsuma Yoshida dengan optimisme tinggi. Memang betul, di leg pertama kita bermain imbang 1-1, namun secara permainan pada leg pertama kita cukup mendominasi, terutama pada babak pertama. Berbeda dengan Singapura yang lebih memilih bermain bertahan dan menunggu untuk melakukan serangan balik cepat. Wonderful pressing by Indonesia. Sedikit review di leg pertama. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, membuat kejutan dengan tak menurunkan bek Elkan Bagot sejak awal, serta mengistirahatkan Egy yang baru saja tiba dari Slovakia. Dalam laga ini, timnas mencetak gol yang sangat cantik lewat set play. Serangan balik yang dilancarkan oleh Asnawi Mangku Alam yang bermain 1-2 dengan Witan berhasil menjebol gawang timnas Singapura. 1-0 untuk timnas. Di sisa babak pertama, timnas terus menggempur lini pertahanan Singapura untuk menambah keunggulan. Namun sayang, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Coach Sintayong melakukan perubahan taktik. Di lini pertahanan, dia memasukkan Elkan Bagot, sedangkan di lini depan, dia memasukkan Ezra Walian. Pada menit ke-70, melalui serangan balik yang cepat, Singapura akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Ihsan Fandi yang merupakan anak dari legenda tim Singapura, Fandi Ahmad, berhasil lepas dari kawalan dan memperdaya Nadeo. Setelah berhasil mencetak gol balasan,
Singapura justru semakin menjadi-jadi. Mereka meningkatkan intensitas serangannya. Mereka terus menekan lini pertahanan Indonesia. Bahkan gawang Nadeo Argawinata nyaris kebobolan untuk kedua kalinya. Ketika itu, sundulan Safwan Baharudin membentur mister gawang. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Secara keseluruhan, kedua tim di leg pertama bermain dengan sangat taktis. Babak pertama serasa milik Indonesia dan babak kedua serasa milik Singapura. Faktor kelelahan terlihat jelas menjadi musuh utama bagi kedua tim. Namun, dengan strategi yang diterapkan masing-masing tim, hasil imbang cukup adil bagi laga tersebut. Sebelum leg kedua dimulai, Shin Tae-yong mengatakan kepada media bahwa pemainnya akan bekerja lebih keras lagi melawan Singapura di leg kedua, karena hanya kemenanganlah yang bisa mengantarkan Asnawi Mangku Alam CS lolos ke final. Leg pertama itu pertandingan yang sangat disayangkan hasilnya. Jadi kami akan kerja keras untuk lebih baik lagi di leg kedua. Di leg kedua, Shin Tae-yong kembali memasang skema 5-4-1 seperti di leg pertama, dengan beberapa punggawa yang berbeda. Ezra Walian menjadi starter dan bertugas sebagai target man. Di awal pertandingan, Indonesia melakukan high pressing kepada Singapura yang membuat pemain Singapura kewalahan. Di menit ke-10, Witan melakukan pergerakan menusuk ke pertahanan Singapura. Dua pemain dilewatinya dan sebuah umpan tarik manis dikirimnya ke Ezra Walian. 1-0 Indonesia unggul. Praktis, di babak pertama sebenarnya Singapura tak banyak bisa berkembang. Namun sebuah kejadian di menit ke-45 kemudian merubah segalanya. Singapura mendapatkan kartu merah dan tak lama kemudian sebuah set piece berhasil mengoyak jala gawang Nadeo. 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan Hanis Sagara, Egy, Elkan, dan Irfan Jaya. Dan tak lama kemudian, Singapura semakin pincang karena kembali diganjar kartu merah setelah Irfan Fandi melanggar Irfan Jaya. Di atas kertas, tentu dua kartu merah Singapura akan sangat menguntungkan timnas. Namun, ternyata kartu merah kedua ini justru menjadi tambahan beban bagi skuad timnas dan titik balik bagi skuad Singapura. Bermain dengan keunggulan dua pemain, timnas justru terlihat terbebani. Mereka terlihat kehilangan konsentrasi dan serangan balik cepat Singapura berbuah sebuah pelanggaran yang dilakukan Dewangga di menit ke-73. Momen yang kemudian merubah banyak hal. Syahdan menyelesaikan dengan manis sekaligus membuat keadaan semakin kacau bagi timnas. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Namun, sepertinya setelah gol kedua Singapura, terjadi pertarungan mental yang besar bagi para pemain. Tekanan begitu besar di pundak mereka. Unggul dua pemain, namun kemudian tertinggal di menit ke-73. Semua menjadi seperti serba salah. Setelah mencetak gol, Singapura semakin menjadi-jadi. Nadeo sukses menjadi penyelamat setelah berulang kali menggagalkan peluang Singapura. Menit ke-87, Arhan menyamakan kedudukan dan membuat semua pendukung timnas bersorak. Namun, rasa senang itu tak bertahan lama karena kemudian yang terjadi setelahnya adalah sebuah drama. Drama yang membuat pendukung frustasi. Arhan yang baru saja menjadi pahlawan karena menyamakan kedudukan, melakukan pelanggaran yang berbuah penalti. Dan di sanalah Nadeo Arrizabalaga hadir. Tak hanya mirip secara wajah dengan Kepa, namun juga secara kemampuan menggagalkan penalti lawan. Itu adalah momen besar yang membuat semua pendukung timnas tersenyum, termasuk Asnawi. Momen dramatis yang kembali merubah keadaan. Dari sedih, frustasi, dan patah hati berubah total menjadi momen dahsyat yang membangkitkan mental timnas. Di babak extra time, Indonesia tak buang-buang waktu.
Akselerasi Egy Maulana Fikri menembus pertahanan Singapura. Egy kemudian melepaskan umpan mendatar ke arah Irfan Jaya, tetapi bisa ditepis kiper Hasan Suni. Bola liar yang hendak dibuang Syahwal Anwar justru masuk ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri Syahwal membawa Indonesia berbalik unggul 3-2 pada menit ke-91. Di pertandingan ini, Hasan Suni bermain gemilang. Berulang kali dia mematahkan peluang timnas dengan penyelamatan gemilangnya. Pada menit ke-105, Egy kembali menambah keunggulan timnas. We did see the problem there. And they've got their fourth. Egy Maulana surely Aksi-aksi now. gemilang Hasan Suni sepanjang pertandingan ternoda setelah kiper 37 tahun itu menjegal Irfan Jaya di luar kotak penalti. Singapura bermain dengan 8 orang setelah pertandingan tersisa 1 menit. Mereka kehabisan pemain pengganti dan memaksa striker Ihsan Fandi menjadi kiper dadakan. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Indonesia menang dramatis 4-2 atas Singapura. Berkaca dari hasil pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan sangat merasakan sensasi yang berbeda. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan seperti masuk ke neraka lalu kembali lagi ke surga. Jujur, para pemain sangat bekerja keras. Saya bicara kepada para pemain sebelum pertandingan bahwa Singapura sangat kuat dalam set piece, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca pertandingan. Kami tidak fokus dalam set piece. Saya bisa katakan kami kemasukan 2 gol karena itu. Itu seperti ke neraka dan ke surga bolak-balik. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2020 untuk ke-6 kalinya. Apapun hasilnya di partai final nanti, kita patut mengapresiasi perjuangan timnas untuk lolos hingga ke final. Kombinasi kerja keras yang dipadukan oleh taktik jitu Shin Tae-yong terbukti ampuh memberikan dimensi baru dalam permainan timnas. Apapun hasilnya, juara atau tidak, biarkan para pemain muda ini berprogres. Tak perlu kita meninggikan ekspektasi yang kemudian bisa menjadi beban tambahan bagi mereka, karena mereka juga pasti akan memberikan yang terbaik yang mereka bisa berikan untuk timnas Indonesia.